Qawaid Fiqhiyah. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang 10 kaidah yang disepakati. Kaidah ke-11, al-kharaju bidohmani, berhak mendapatkan hasil disebabkan karena keharusan mengganti kerugian. Maksud kaidah ini adalah berkaitan dengan arti asal al-kharaj, yaitu sesuatu yang dikeluarkan, baik manfaat benda, binatang, ternak maupun pekerjaan. Seperti pohon mengeluarkan buah atau binatang ternak mengeluarkan susu. Sedangkan al-dohman berarti ganti rugi. Contohnya seekor binatang ternak dikembalikan oleh pembelinya dengan alasan cacat. Maka si penjual tidak boleh meminta bayaran atas pengguna binatang tersebut, karena penggunaan binatang tersebut sudah menjadi hak pembeli. Kaidah ke-12, la khuruju minajila fi mustahab. Keluar dari pertentangan perbedaan pendapat itu diutamakan. Maksud kaidah ini adalah berkaitan dengan sikap toleransi tasamu dalam melihat perbedaan pendapat khilafiyah pada persoalan furu fikih dengan sedapat mungkin mengakomodir perbedaan tersebut sehingga dapat mengeliminir pertentangan dan keluar dari perbedaan pendapat itu diutamakan dan merupakan sikap yang dianjurkan. Contohnya, membasuh atau mengusap sebagian rambut kepala dalam berwudu. Bagi Imam Syafi'i cukup mengusap sebagian kecil, sementara Imam Abu Hanifah memberi batasan minimal sepertiga rambut kepala. Sedangkan Imam Malik mengharuskan keseluruhannya agar tidak terjadi perbedaan pendapat khilafiyah. Maka mengikuti pendapat Imam Malik lebih dianjurkan karena hal itu berarti mengikuti pula pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Kaidah ke-13, ladaku aqwa minarofi, menolak gugatan lebih kuat daripada menggugat. Kaidah ini berkaitan dengan persoalan sengketa. Artinya, menolak itu lebih baik dilakukan sebelum terjadinya suatu perkara, sedangkan menggugat itu setelah terjadinya suatu perkara. Contohnya, apabila seseorang penggugat tidak bisa memberikan bukti-bukti yang meyakinkan, maka perkara harus ditolak. Demikian juga contoh lain, seperti untuk menjadi seorang pemimpin, maka diperlukan beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Oleh karenanya, lebih mudah menolak calon-calon yang tidak memenuhi syarat daripada menggugat pemimpin yang sudah diangkat. Selanjutnya, kaidah ke-14. Al-rukhasulatuna bima'asi, keringanan itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan. Kaidah ini digunakan untuk menjaga agar keringanan rukhsah dalam hukum tidak disalahgunakan untuk melakukan maksiat, seperti tidak dibolehkan mengkasyar, menjamak salat atau berbuka puasa di bulan Ramadan bagi seseorang yang dalam perjalanan menuju maksiat. Misalnya, berpergian untuk berjudi, mencuri atau bertemu dengan wanita yang bukan mahramnya dengan tujuan pacaran atau perbuatan mendekati zina. Selanjutnya, kaidah ke-15, al-rohasa latanasa bisaka, keringanan itu tidak dikaitkan dengan keraguan. Kaidah ini digunakan untuk menjaga agar keringanan rukhsah dalam hukum tidak diberlakukan karena adanya keraguan. Misalnya, seseorang ragu tentang seberapa jauh jarak yang dia tempuh dalam perjalanannya. Maka dengan kondisi seperti ini, ia tidak boleh menggunakan rukhsah untuk menjamak atau mengkasyar sholatnya. Baik, saya pemateri kedua akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kaidah ke-16, yaitu ar-ridho bisyai'i ridho bima yatawalladu minhu, yang artinya ridho atas sesuatu berarti ridho pula dengan akibat yang muncul dari sesuatu tersebut. Jadi maksud kaidah ini adalah berkaitan dengan kerelaan atau keridhoan terhadap sesuatu sebagai konsekuensinya. Artinya, apabila seseorang telah ridho terhadap sesuatu, maka ia juga harus ridho menanggung segala risiko yang timbul dari hal tersebut. Contohnya, apabila seseorang ridho beragama Islam, maka ia harus ridho melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan segala larangan dalam ketentuan agama Islam. Nah, selanjutnya yaitu kaidah ke-17, yaitu as-su'alu mu'adun fil jawab, yang artinya pertanyaan itu terulang dalam jawaban. Nah, maksud kaidah ini adalah hukum dari jawaban itu terletak pada soalnya. Contohnya, apabila ada seorang hakim bertanya kepada tergugat,
apakah engkau telah menalak istrimu? Apabila seorang hakim itu bertanya kepada seorang suami. Nah, kemudian dijawab iya, maka bagi istri telah berlaku hukum sebagai wanita yang ditalak. Nah, selanjutnya yaitu kaidah ke-18, yaitu la yunsabu ila sakitin qawlu wala kunnas kutu fi mardul hajati ila sabina bayan. Artinya perkataan tidak bisa disandarkan kepada yang diam, tetapi sikap diam dalam hal membutuhkan keterangan adalah merupakan suatu keterangan. Jadi kaidah ini menetapkan bahwa suatu keputusan hukum tidak bisa diambil dengan diamnya seseorang, kecuali ada korina, yaitu tanda-tanda atau alasan yang menguatnya. Maka diamnya orang tersebut merupakan keerangan juga. Nah, selanjutnya yaitu kaidah ke-19, yaitu makana aksaru fi'lan kana aksaru fadlan, yang artinya sesuatu yang lebih banyak pekerjaannya maka lebih banyak keutamaannya. Jadi kaidah ini menjelaskan tentang kuantitas sesuatu perbuatan berbanding lurus dengan kuantitas keutamaannya yang diperoleh. Nah, dengan demikian, perbuatan yang tindakannya lebih banyak dinilai lebih utama daripada suatu perbuatan yang kuantitasnya lebih sedikit. Ke-20, yaitu al-muttaidah afdalu minal qasir, yang artinya perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain lebih utama daripada kepentingan sendiri. Jadi maksud kaidah ini adalah suatu perbuatan yang mendatangkan manfaat lebih luas dan dirasakan banyak orang lebih diutamakan daripada perbuatan yang hanya mendatangkan manfaat kepentingan pribadi. Jadi mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dan kami jelaskan. Kurang dan lebih kami meminta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.